Kegaduhan yang ditimbulkan organisasi kemasyarakatan atau ormas kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah pun didesak segera merevisi aturan soal ormas dan mengambil tindakan tegas, membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Organisasi masyarakat Front Pembela Islam berunjuk rasa di depan Mabes Polri. Unjuk rasa dipicu bentrokan antara FPI dan Ormas GMBI di sejumlah daerah di Jawa Barat belakangan ini. Termasuk terjadinya pembakaran sekretariat GMBI di Bogor pada Sabtu lalu. Dalam unjuk rasa, FPI menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlyan dengan alasan melakukan pembiaran terjadinya konflik antara dua ormas tersebut. Irjen Anton sendiri diketahui menjabat Dewan Pembina GMBI. Ia pun mengaku siap mundur jika ada kesalahan prosedural yang ia lakukan. Bentrokan antara FPI dan GMBI telah masuk ranah hukum. Kapolri memastikan akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku. Kegaduhan akibat aksi sejumlah ormas dalam beberapa waktu terakhir sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah bersama DPR telah mewacanakan revisi regulasi terkait organisasi masyarakat. Kementerian Dalam Negeri sendiri, tanpa menyebut nama ormas yang dimaksud, secara khusus menyatakan akan menindak tegas ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Tentunya akan ada langkah-langkah secara cepat untuk menyelesaikan seandainya ada ormas yang sudah lantang ya, menantang saya anti Pancasila, ya silakan pergi dari Indonesia. Desakan agar pemerintah mengambil sikap tegas juga telah disuarakan berbagai pihak. Salah satunya dari PBNU yang meminta kepada Presiden membubarkan ormas-ormas yang bertolak belakang dengan 4 pilar kebangsaan, tak peduli apapun latar belakang ormas tersebut. Oleh karena itu, Bapak Presiden, organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan 4 pilar, bubarkan, Pak. Bubarkan saja. Atas nama Islam atas nama Kristen yang bertentangan dengan 4 pilar, NU mohon agar pemerintah membubarkan ormas-ormas itu. Kekhawatiran sejumlah pihak akan potensi kegaduhan akibat aksi ormas-ormas tertentu patut menjadi perhatian pemerintah. Perlu adanya regulasi yang mengatur agar peran ormas bisa meningkatkan kesetiakawanan sosial dan memperkuat persatuan, bukan justru menimbulkan gesekan karena adanya perbedaan. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Dan untuk membahas anarkisme organisasi kemasyarakatan yang cenderung meresahkan publik, di studio CNN akan hadir sejumlah narasumber nanti. Tapi sebelumnya mari kita berbincang dulu dengan Ketua GMBI yang berada di Bandung, Jawa Barat melalui sambungan telepon, sambungan satelit maksud kami. Pak Fauzan? Iya, Pak, Mas. Pak Fauzan, Mas bersama kita sudah? Dengar saya dengan baik ya, Pak ya? Insya Allah. Iya, ini sengkarut hubungan antara GMBI dan FPI tidak tuntas nih. Hari ini FPI melayangkan pengaduan dan meminta agar Dewan Pembina ya atau penasihat Anda, Pak Anton Carlyan, untuk diberhentikan dalam jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Bagaimana tanggapan GMBI soal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, saya sampaikan dulu bahwa Pak Anton Carlyan adalah Dewan Pembina kita. Pembina itu di kita ini garis hierarkinya tidak ada instruksi apapun. Jadi tidak ada instruksi apapun dalam pergerakan tertanggal 12 Januari dari Pak Kapolda. Tidak. Kami bergerak langsung karena kami atas dasar anggaran dasar rumah tangga kami jelas setia bela Pancasila. Siapapun yang jelas-jelas ideologi bangsanya bukan Pancasila, ya kami hadapi. Mungkin persoalan yang tadi dilakukan oleh Rizik Syihab untuk mengadakan gerakan, saya kira kurang pas, kurang pantas. Kalaulah kita bicara proses hukum yang taat hukum terhadap aturan, biarkanlah proses hukum itu berjalan sebagai aturannya.
Jadi perlu saya klarifikasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin saya akan sampaikan bahwa kejadian yang sebenarnya. Jangan sampai ini diputar-balikan. Diputar-balikan fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya. Jadi pada kejadian kemarin yang ada di Bandung, di Mapolda, pertama bahwa kita ini ada LSM Social Control sebagai pendamping peran serta masyarakat. Jadi kita harus pertama dulu kronologisnya. Bahwa kami mendampingi sosial kontrol sebagai peran serta masyarakat. Itu wajib. Di kita ini salah satu fungsinya ada sosial kontrol. Nah, ketika tanggal 11 Januari 2017, kita ini sudah bergerak meminta kepada Kapolda untuk segera memproses prosesi 2, penistaan terhadap Pancasila dan penistaan terhadap suku bangsa Sunda. Pelecehan terhadap adalah Sampurasun. Nah, yang kita tekankan hari ini karena ini ada menyangkut berbangsa dan bernegara, ideologi bangsa, maka kami tanggal 12 Januari itu bergerak atas instruksi langsung saya sendiri sebagai ketua umum dan sekaligus sebagai pendiri. Jadi sekali lagi digarisbawahi, hierarki Dewan Pembina adalah membina kita untuk kita menjadi bermoral, pintar dan solid, beradab. Hanya sebatas itu. Tidak ada instruksi langsung. Tidak ada menginstruksikan apapun, tidak. Itu adalah hak langsung ketua umum. Jadi kalau hari ini Rizik Syihab mengerahkan massa untuk mengganti Kapolda Jawa, itu kurang pas. Karena itu adalah proses hukum. Jadi dia harusnya mulai sadar. Dan ini presiden buruk apabila konsepnya intervensi. Ini presiden buruk. Jadi hukum tetap sebagai panglima di negara Republik Indonesia. Dan perlu dicatat bahwa kami tidak mengadakan pengerahan massa adalah pengerahan massa pertempuran balik, melawan balik, tidak. Kami dirugikan sekali. Jadi di Bogor itu langsung dibakar. Di Kabupaten Tasikmalaya, Manonjaya itu juga dibakar. Di Kabupaten Ciamis itu diruksak sekretariat. Kami sudah sepakat, satu kata, satu sikap, satu suara, satu tekad, satu komando. Jadi saya komandokan kepada seluruh keluarga besar GBI untuk menahan emosi, untuk meredakan. Kita serahkan kepada proses hukum. Proses hukum yang sudah berjalan. Jadi yang kejadian kemarin penusukan itu bukan oleh GMBI. Mohon maaf, bukan oleh GMBI. Silakan, fakta-faktanya sudah ada. Mungkin seperti itu. Pemukulan juga tidak ada. Karena yang dituduhkan kan pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota GMBI kepada salah satu laskar yang tertinggal, katanya begitu. Ini tidak ada pemukulan oleh GMBI. Faktanya bisa dilihat dari video. Semuanya ada, faktanya ada. Mohon maaf. Jadi tidak ada pemukulan oleh GMBI. Tidak ada. Mulai dari awal pembubaran sampai akhir kita tertahan sampai jam 7 malam. Baik. Gitu. Jadi sampai jam 7. Ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, Pak. Pak Fauzan ditahan dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, di studio sudah hadir sejumlah narasumber, ada Novel Bamukmin, Sekjen FPI DKI Jakarta, dan Pak A.S. Hikam, akademisi politik dari Presiden University. Tapi terlebih dahulu saya akan menghubungi Pak Awi Setiono, Kabak Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri. Selamat malam, Pak Awi. Selamat malam, Mas Alvito. Ya, saya tahu waktu Anda sangat terbatas, tapi apa yang kemudian Polri lakukan dari laporan yang disampaikan FPI tadi? Ya, halo. Pak Awi? Ya, Mas Alvito gimana? Iya, tadi FPI sudah mengajukan laporannya. Ya. Apa yang kemudian diambil sebagai langkah lanjutan oleh Polri terkait dengan itu? Ya, tentunya kami kan sekedar penerima aspirasi
karena pimpinan kita tidak ada di tempat. Tentunya tadi Bapak Karopenmas akan segera membuat laporan kepada Bapak Kapolri. Tentunya nanti Bapak Kapolri yang akan menindaklanjuti hal tersebut dari beberapa tuntutan, ya ada 8 catatan kita terkait dengan pertemuan tadi. Oke. Posisi Pak Anton Carlyan sebagai Kapolda sekaligus juga sebagai ketua atau Dewan Pembina salah satu ormas diketahui oleh Mabes Polri, Pak? Terputus tadi pertanyaannya, coba diulangi. Iya, Pak Anton Carlyan kan tercatat sebagai Kapolda, tapi juga sebagai pembina dari organisasi masyarakat, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang di Bandung itu. Apakah itu diketahui oleh Mabes Polri? Ya, sepengetahuan pimpinan Polri, karena memang di Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 19 huruf D, setiap anggota Polri dilarang menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Maksudnya apa di sini? Bahwasanya memang beliau sudah mendapatkan izin dari pimpinan, ya. Dan itu diperbolehkan, Pak, memang dalam aturannya, ya? Tadi saya sampaikan perkapnya demikian bunyinya. Jadi kalau seizin saya pikir juga tidak ada masalah. Apalagi beliau ini kan kapasitasnya kan sebagai pembina, ya, Harkamtipmas, ya. Dalam Harkamtipmas kan pengamanan swakarsa kita harapkan juga bisa membantu tugas-tugas kepolisian dalam mengemban ketertiban masyarakat. Minimal beliau itu bisa menginfluencer, ya, mengajak peran mereka membantu terkait dengan tadi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya implementasi itu kebanyakan masyarakat sendiri malah yang meminta, menarik ke pimpinan-pimpinan kita untuk menjadi pembina lah, menjadi penasehat lah, banyak ya kita jumpai yang demikian. Oke, dari penjelasan itu artinya sebenarnya permintaan dari FPI tidak tepat sasaran atau bagaimana kemudian? Oh, kalau permintaan FPI tentunya nanti tetap itu penilaian dari pimpinan, ya. Tapi untuk fakta-fakta yang kita hadapi di lapangan, kemudian peraturan yang ada, demikian bunyinya. Ya. Pak Awi, ini kan ada cerita antara FPI dan GMBI ini sekarang ini. Ya. Apa yang kemudian dilihat oleh Mabes Polri soal ini? Ya, betul. Memang dari beberapa kasus yang ada terjadi ini, mereka kebanyakan terprovokasi terkait dengan ujaran kebencian yang ada di medsos, kemudian berita-berita hoax yang ada di medsos yang tentunya tidak disaring dulu, ditelan mentah-mentah oleh mereka-mereka yang ada di lapangan, sehingga yang terjadi beberapa dari mereka terjadi benturan itu dari tersangka yang kita periksa, pengakuannya demikian, mereka terpancing isu terkait ada teman-teman mereka yang ditusuk lah, demikian. Baik. Yang dianiaya, demikian. Dan ini belum tuntas ini kan, Pak? Masih di follow up terus oleh Mabes Polri atau dari Kepolisian Jawa Barat? Tentunya kan kasus per kasus kan kemarin memang sempat terjadi, ya, termasuk pengerusakan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, kemudian ada penganiayaan yang dekat rumah makan Ampera, kemudian ada pengelemparan sekretariat GMBI di Ciamis, kemudian pelemparan juga ada di Tasikmalaya, dan terakhir pada tanggal 13 itu terjadi pembakaran rumah pimpinan GMBI dan sekretariatnya yang ada di Bogor. Tentunya itu proses terus berlanjut. Masih didalami, Pak, ya? Iya, betul. Baik. Pak Awi, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Alvito. Baik. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Bung Novel terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya tuntutan yang ingin disampaikan oleh FPI? Jadi kami turun dalam rangka untuk meminta kepada Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Jabar, Anton Carlyan. Karena kita melihat kejadian di lapangan sesungguhnya itu adalah penyerangan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu jelas.
mereka menenteng-nenteng senjata, kemudian mereka juga menenteng balok segala. Mungkin yang justru ada di dalam Polda itu sendiri. Yang kita sudah melihat, padahal sebelumnya kami juga dari MPI ini turun, itu juga bagi-bagi makanan, termasuk mereka juga kita kasih. Artinya kita menjalin kebersamaan, persaudaraan, pembinaan untuk mereka gitu. Tapi ini sepertinya pas ketika Habib Rizik udah selesai, jauh meninggalkan lokasi, ada sisa-sisa laskar, santri yang tercecer, yang kebenaran di salah satu rumah makan. Nah disitulah saudara Umar yang sedang lagi dalam keadaan sendiri diserang, digebukin rame-rame. Sehingga tangannya patah oleh GMBI sendiri. Saya punya datanya, saya buktinya, semuanya itu fotonya ada. Bahkan videonya ada. Termasuk provokasi-provokasi sebelum yang memang sudah dipersiapkan untuk menyerang ulama. Nah ini ada apa ulama diserang? Ya kan? Hanya PKI komunis yang benci dengan ulama. Nah, ini GMBI bukan? GMBI. Jadi kita melihat ada benang merah di sini. Yang kita melihat apa yang namanya GMBI, masyarakat bawah ini, gerakan masyarakat bawah ini proletar. Yang biasa dipakai oleh komunis. Begitu juga lambang-lambang yang lagi begini ikutin Hitler. Itu sudah jelas garis serangannya. Hanya yang benci kepada ulama itu adalah komunis. Baik, kita yang dibungkus dengan kebinekaan. Kita konfirmasi ke Pak Fauzan, Ketua GMBI di Bandung. Apa tanggapannya Pak Fauzan? Ya. Oh itu semua yang dikatakan tadi oleh Nopen itu salah berat, salah sekali. Ini kan saya yang turun langsung di lapangan. Jelas tidak ada kasih makanan. Kita memang sudah dari awal juga udah ada pembatas kawat berduri. Dan itu yang digambarkan itu mobil, seperti mobil itu dikerumin, itu memang mobil kita itu. Mobil ambulan kita yang lagi membagikan. Jadi jangan diputarbalikan. Kita pertama kali, saya katakan lagi, bahwa kami artinya tidak melawan dan menghujat para alim ulama. Kita mendudukkan ulama dan tokoh agama pun di atas kita. Kita hormati sekali. Tidak ada. Anda harus bisa membuktikan fakta. Coba buka, diperbesar itu. Bajunya GMBI itu tidak pernah berubah. Baju kita ini jelas, ada lambangnya, ada lambang Garuda, ada Setia Bela Pancasila. Dan perlu kalau dikatakan tentang kita ini adalah PKI, wah sangat berat. Malah kita mencurigai gaya-gaya yang dilakukan oleh VI adalah gaya-gaya ISIS, merekrutmen anak-anak kecil untuk berbuat radikal. Nah, ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Kita jelas hari ini juga kita bikin petisi penyelamatan NKRI dan Pancasila. Ini masalah ideologi bangsa. Ini ideologi bangsa yang kita pertahankan. Anggaran dasar rumah tangga GMBI, ini bisa saya perlihatkan. 2008, anggaran dasar rumah tangga kita sudah tercatat sekali. Sangat jelas, 4 pilar ada di sini. Pertama, kita bela negara. Kedua, setia bela Pancasila. Bela negara ini Bhinneka Tunggal Ika, setia bela Pancasila. Nah, 3, bahwa kita ini terus terang, kita ini menghargai keragaman, toleransi. Dan 4, perlu dicatat bahwa kita di sana dikatakan mengangkat harkat masyarakat bawah, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, atas dasar kekeluargaan dan gotong royong yang dilandasi oleh amanah, amaliyah, dan istiqomah. Ya, dengan segala resiko menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan keadilan dan kebenaran. Jelas bahwa kita ini bukan yang dikatakan seperti tadi. Ini perlu diklarifikasi. Saya sudah beberapa kali meminta kepada petinggi-petinggi FPI, mari kita buktikan fakta itu. Kita buka, disaksikan oleh semua. Siapa, bajunya mana, itu siapa yang memukul. Ayo, mari kita buka. Jangan hanya ngomong saja di medsos. Ini kalau menebarkan kebencian. Ya, jadi kita kalau memang menginginkan ada persatuan, coba. Ya, tetap ada penyangkalan dari kami hari ini. Tetap ada penyangkalan dari GMBI bahwa akan ada pemukulan ya? Tidak ada. Mari kita buktikan. Buktikan kita. Ayo kita buktikan. Pada waktu kejadian ini kan LSM banyak. Banyak LSM itu. Maka kita buktikan. Kami tidak mau menyebutkannya. Sekarang silakan Anda proses, perlihatkan, buktikan. Dan kita buka bersama-sama. Malah saya sendiri meminta kepada pemerintah daerah Jawa Barat untuk membuka fakta-fakta ini.
Ya, ya itu disaksikan oleh seluruh Oke. aparat. Baik, Jadi laporkan saja, ini baik Pak proses Fauzan. hukum. Baik, silakan tanggapi. Ya, jadi kita melihat ini gambar. Kalau bisa dikeker jelas GMBI lagi operasi dengan gaya apa ini kalau begini nih. Hitler sama, kemudian juga komunis-komunis luar juga sama. Nah, ini lambang yang dibawa langsung. Seragam GMBI langsung dengan senjata tajamnya. Jadi latar belakangnya kita jelas. Bukan konon katanya. Bukan fitnah. Ini tetapi yang kita dapatkan seperti ini. Dan ini bukti pengeroyokan. Termasuk ada oknum kepolisian yang bukan melindungi daripada rakyatnya, masanya justru membiarkan itu dapat dari mana digebukin, itu? dikeroyok. Apa? Itu dapat di mana? Dapat dari orang-orang FPI yang ada di jalanan Itu semua. bukan meme itu? Bukan, di internet? bukan. Jadi kita langsung dari orang-orang FPI sendiri gitu. Buka faktanya. Ini faktanya, seragamnya sama yang dipakai mohon dengan maaf, Kapolda. Ini bagai supaya Sama. Anda pakai ini sama Ini yang coba lihat. gaya-gaya Ini PKI coba sama. Ya. Sama ini orasi. 3 panah. Lambang 3 panah. Ini lihat sendiri. Lambang 3 panah, ingat. Ah. Di sebelah kanan ini Garuda. Di Ini belakangnya apa? tertulis 3 panah. Kok bisa Coba orasi buka, di lebarkan. hadapan di depan Mabes, di depan Kapolda sendiri, di Mapolda bisa. Kalau bukan golongan Anda, bukan kelompok Anda, kenapa bisa orasi? Ini seragam Anda. Seperti itu. Ini seragam Kenapa Anda. menyampaikan Anda nggak bisa aspirasi mengelak. itu Ini boleh seragam sah-sah Anda. saja. Ini seragam Lucu. Anda. Loh, seragam yang pasti mana? Anda Mana coba mengeroyok lihatin. itu makan Yang korban. mengadakan pemukulan itu Patah. senggaramnya mana? Patah Oke. tangan. Oke, kita hentikan dulu di sini. Kita hentikan di sini dulu. Pak Hikam, bagaimana tanggapannya? Tentang yang mana ini? Ya Kan ini banyak sekali. konflik antara GMBI dan FPI ini kan konflik antar ormas. Ya, Yang seharusnya ormas itu menjadi muara aspirasi dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya, menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Dan kita lihat ini tidak mengarah pada kondisi yang konstruktif, produktif, tapi malah destruktif. iya, kalau saya sebagai pengamat politik tentu saja melihat dari perspektif perkembangan politik atau dinamika politik selama beberapa tahun pasca reformasi. Salah satu hal yang menyebabkan munculnya kasus-kasus seperti ini adalah karena ada penyumbatan di dalam electoral politics, artinya di dalam politik yang menggunakan perwakilan. Jadi melalui partai politik, melalui parlemen, melalui para wakil rakyat, itu ada kemacetan-kemacetan. Nah, salah satu indikatornya kan tingkat kepercayaan publik kepada parlemen yang semakin menurun. Nah, oleh sebab itu di dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis, biasanya kemacetan itu kemudian dibawa ke masyarakat sipil, Mas. Nah, karena di masyarakat sipil ada organisasi-organisasi yang besar seperti ormas, LSM, kelompok profesional, maka kemudian saluran politik yang mampet di atas tadi itu atau di elektoral tadi kemudian masuk ke situ. Nah, disitulah kemudian ada pertarungan sesama organisasi masyarakat sipil, dalam kasus ini adalah katakanlah FPI dan GMBI, tetapi kemungkinan akan ada juga yang lain-lain. Nah, kecenderungan seperti ini ya, kalau bukan menggunakan kekerasan sebetulnya cukup sehat. Hanya saja memang tidak bisa politik itu hanya dikerjakan pada tataran masyarakat sipil, harus dibawa ke elektoral karena undang-undang dasar kita dan juga undang-undang politik kita kan lebih cenderung kepada ke sana. Nah, oleh sebab itu kasus-kasus seperti yang di Bandung, kemudian di Pontianak ada penolakan dan sebagainya itu, kalau kita lihat secara politik makro itu adalah pertanda yang memprihatinkan tentang suatu kemungkinan macetnya atau bahkan gagalnya elektoral politik. Jadi ya kalau diselesaikan pada tataran masyarakat sipil saja, ya apalagi kalau partai politiknya malah ikut di dalam percekcokan seperti itu, ya tambah akan lebih ribet lagi. Oke. Kan kita ngelihat bahwa di GMBI itu ternyata ada Kapolda di dalamnya. Ya, betul. Terus kemudian ada FPI yang sebagian orang mengatakan bahwa ini juga bagian dari pertarungan kepentingan politik di 2017 ini gitu. Nah, sampai sejauh mana itu bisa dikorelasikan dengan
bagaimana politik mengkooptasi ormas-ormas? Ya itu salah satu implikasi bagaimana masyarakat sipil yang sudah menjadi terpolitisasi itu kemudian masuk juga aparat. Jadi protes daripada FPI itu sebetulnya juga cukup legitimate bahwa sebaiknya ya aparat-aparat itu tidak kemudian terlibat langsung di dalam ormas ya, walaupun tentu secara legal formal tadi dikatakan oleh Pak siapa tadi? Pak Fauzan. Bukan yang dari Polri, Pak Alwi itu legitimate, memang betul. Cuma kan kalau sudah terjadi konflik seperti ini akan rada sulit untuk memisahkan secara telak antara posisi pembina dengan masalah-masalah pelanggaran. Yeah. Nah, oleh sebab itu saya kira solusinya itu memang kalau hanya menggunakan demonstrasi dan menggunakan sosial media. Ya, sosial media atau bahkan penyelesaian hukum, menurut saya itu nanti juga akan berpanjang-panjang juga. Saya kira kalau saya boleh mengusulkan Pak Novel ya dan Pak Fauzan, bisa enggak kalau mungkin mereka itu bertemu dan mencari resolusi konflik aja. Sebetulnya bagaimana yang lebih amiable lebih efektif supaya konflik-konflik seperti ini yang muncul dari kasus-kasus kecil tapi kemudian bisa merebak dan kemudian aparat hukum bisa kemudian ikut di dalam proses itu. Baik. Barangkali ada ormas besar seperti Muhammadiyah atau seperti NU atau bahkan MUI atau yang lain menjadi penengah untuk mencari itu daripada kemudian nanti yang repot itu kalau ini diikuti di daerah-daerah lain. Sebab saya tahu FPI ada di seluruh Indonesia, GMBI juga demikian, bukan hanya Jawa Barat loh GMBI itu. Ya, jadi saya kira perlu dicari alternatif daripada sekedar melakukan pressure demonstrasi atau bahkan menggunakan model penegakan hukum seperti ya dibawa ke pengadilan, diinvestigasi terus. Mungkin nggak itu Bang Novel? Jadi kita melihat ideologi dulu. Kalau ideologi udah nggak sama, berhaluan dengan komunis kita sulit. Enggak, ini bolak-balik komunis. Iya, karena kan kita melihat dulu. Iya, jadi kita melihat dulu. Dan ini kan organisasi preman yang jauh daripada Pancasila. Pancasila jauh, nggak ada Pancasila berketuhanan model kayak preman kayak begitu. Satu-satu. Kita nggak dengar nih, kita nggak dengar satu-satu. Iya. Kita dengar Pak Novel dulu ya, Pak Fauzan ya, silakan. Ya, kita lahirnya FPI ini kan kita melihat daripada yaitu untuk membina moral justru masyarakat yang ada di Indonesia ini, membereskan, meluruskan gitu. Termasuk ini kan preman penyakit masyarakat yang harus kita bereskan juga, yang kita harus obatin. Bukan malah dilindungi, bukan malah dipakai jasanya untuk mengobok-ngobok kebinekaan, untuk menghancurkan NKRI ini gitu kan. Seharusnya dibina atau enggak justru mendekatkan kepada ulama, mendekatkan kepada tokoh-tokoh agama, bukan menyerang ulama. Hanya menyerang ulama lagi-lagi bukan orang yaitu jauh daripada di pendidikan ulama agama. Ulama itu maksudnya FPI? Iya, ini kan yang dipermasalahkan yang diserang sebenarnya Habib Rizik gitu kan. Karena kita punya rekaman demi rekaman, maka kalau kita mau perang fakta, ayo kita buktikan. Mau perang fakta mana? Kita punya data-data yang lengkap. Rekaman-rekaman yang lengkap, itu semua kita punya. Gitu, kita gelar aja fakta itu apa yang ada. Baik, Pak Fauzan. Ayo, mangga. Siap. Silakan. Gini Pak, kalau anggota kami terbukti, kami yang menghantarkan, saya yang bertanggung jawab penuh. Itu kebiasaan kami. Boleh Bapak cek anggota GMB kalau salah itu semua dipenjara. Tangkap ini anak buah Anda ini. Terus, saya mau tanya, ini celurit ini dengerin dulu. Alat senjata tajam nih, ini resmi ini. Di depan background lambang Anda ini. Silakan. Nggak bisa dibohongin. Ini resmi. Silakan Pak Fauzan. Gini, ini persoalannya jelas. Saya mau tanya dulu. Tadi sebagai pengacara itu ada di lapangan tidak? Ya, Pak Novel itu ada di lapangan tidak? Atau hanya berdasarkan medsos? Tanpa di lapangan semuanya kita punya data yang lengkap. Cukup. Namanya pengacara itu nggak ada, semua pengacara ada di lapangan pada saat. Nah, pengacara itu menangani kasus sekarang gini, semuanya berdasarkan bukti dan saksi. Anda harus menghargai dulu.
ngadel Di lapangan dulu. juga Anda bisa Saya mau sampai bicara. ke tempat Nggak bisa. penganiayaan. Anda sudah bisa menantang hari ini fakta. Mari kita fakta Ayo buktikan. silakan, sampai Buktikan kapan di mana? faktanya. Kita gelar fakta. Ayo. Kita buka semuanya. Karena kita punya Di bukti mana? yang cukup. Gelar di Ya, oke. kepolisian, mari. Oke, gimana Pak? Nggak Pak? ada. Ini Ayo, udah siap, silakan. ini sama-sama sudah siap dengan menggelar fakta. Itu gimana? Ya fakta itu kan memang Fakta bisa. masing versi siapa? Gitu? Iya kan fakta itu mungkin bisa yang secara empiris. Tapi kan juga kadang-kadang bukan hanya yang empiris juga kan bisa diinterpretasikan fakta-fakta itu. Nah dari debat ini saja sudah kelihatan bahwa kalau kita mau menggunakan model yang dikatakan Pak Novel tadi ideologis, sudah sulit untuk ketemu. nggak ketemu. Apalagi kalau kita mau menggunakan cara pressure. Nah bahkan secara hukum pun kalau kita bicara seperti tadi tentu akan bertele-tele juga. Nah itu bagus-bagus saja yang hukum tadi, tapi akan lebih bagus juga kalau ada upaya dari kedua belah pihak, dari tokoh-tokoh masing-masing untuk ketemu sebetulnya apa sih persoalan kita ini sehingga ada apa sampai perseteruan seperti itu. Kalau sudah argumen pastilah. Urusan ideologi bangsa, falsafah berbangsa dan bernegara, Pancasila ada harga mati. Ya Anda yang merusak Harga mati Pancasila, bagi Anda kami. merusak Pancasila, Dan nggak ini berketuhanan. dibuktikan. Itu Anda. Anda nggak tidak berketuhanan, Nggak menyerang berketuhanan. ulama yang membawa ketuhanan. Anda ketuhanan di mana? Oh, ulama Anda bagaimana? Pancasila Anda serang, Kita ini bineka adalah Anda merusak. Preman di Anak. mana yang sampah masyarakat Anda? Bineka bagaimana? Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita kembali, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pak Fauzan harus turun terlebih dahulu, tapi akan bergabung dengan kita kembali. Dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa telah terjadi gempa bumi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan info yang kami peroleh dari BMKG, gempa terjadi di barat daya Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 dengan kedalaman 10 km. Hingga saat ini belum ada informasi lanjutan apakah gempa berpotensi tsunami atau tidak. Kami akan masih terus memperbaharuinya untuk Anda, termasuk juga apakah ada kemungkinan jatuhnya korban dari peristiwa ini. Kita lanjutkan. Pak Hikam, apakah ini kemudian, ya ini kan dua ormas berseteru, dua-duanya pakai otot. Ya, ada pemukulan, kemudian terjadi penyerangan, pembakaran, dan lain sebagainya. Apakah ini juga menunjukkan bahwa aparat keamanan kita tidak tegas untuk melaksanakan tugasnya? Ya, ada kemungkinan seperti itu ya. Tetapi saya lebih juga cenderung mengatakan bahwa memang pressure dari kelompok-kelompok seperti FPI atau GMBI dalam perpolitikan Indonesia ini makin lama makin kuat karena diberi ruang ya, dan kemudian selain lemahnya elektoral tadi memang negara tidak terlalu hadir di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Ada numpuk. Mengapa? Ya. Mengapa negara tidak hadir? Oh, ada banyak alasan, tetapi yang menurut saya penting adalah bagaimana sebetulnya aparat hukum atau ya aparat keamanan dan penegak hukum ini memang konsisten di dalam menghadapi setiap persoalan yang terkait dengan masalah konflik dan kekerasan seperti ini. Nah, inilah yang kemudian dipotret oleh para aktivis atau para peneliti di dalam masalah konflik sosial bahwa kecenderungan konflik-konflik yang seperti ini bukannya semakin turun, tetapi semakin naik jumlahnya, apalagi kalau konflik yang melibatkan masalah-masalah agama. Nah, oleh sebab itu kehadiran negara ini memang harus betul-betul dirasakan dan direfleksikan dalam ketegasan dan kekonsistenan di dalam mengambil keputusan di dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu saya kira sebab yang paling penting yang harus diselesaikan atau harus dipecahkan adalah bagaimana aparatur pemerintah, aparatur keamanan, dan aparatur penegak hukum ini di dalam menyikapi konflik-konflik ini betul-betul konsisten dulu. Ya, tuntutan FPI hari ini itu kan
salah satu yang dipakai adalah argumentasi seolah-olah ada pemihakan kan gitu. Padahal kan menurut aparat penegak hukum tidak demikian, begitu kan? Nah ini bagaimana Meletakkan itu. bukan ya mendamaikan atau paling tidak menyatukan, membuat titik temu antara aparat keamanan sendiri dengan mereka yang berkonflik. Pak Fauzan, apakah mungkin ada titik temu? Ya gini aja, nggak usah terlalu banyak di debat. Kita gelar bukti saja sekarang. Ya, jangan sampai membuka adalah foto-foto yang masa lalu. Nah, tapi yang ada keterikatan akhirnya udah dengan ketahuan hari sendiri, ini, udah dengan takut persoalan dia. ini. Udah Loh, bukan kelihatan takut. Anda. Kita tidak pernah takut. Iya, Nggak ada. udah, Itu itu foto-foto bukti. waktu kita menjaga Itu keamanan udah bukti, kita. Anda udah Itu ribut ketahuan, kita udah dengan tahu ormas itu yang udah lain. bukti, udah bukti, Nggak udah ada. terbukti Anda. Kita udah buktikan aja. Iya. Udah buktikan aja. Apalagi dibukti lebih kalau jelas memang lagi. Kalau siap, dibuktikan Anda lebih gelar jelas bukti, sekarang, ayo. Jelas, Ayo, apalagi ayo. nanti dibuktikan Kalau lebih ini jelas terbukti, lagi. kami, Iya. ini GMBI. GMBI ini siap. Negara ini bukan Ketika tempat memang preman. terbukti kita salah, Indonesia kita merdeka, siap di penjara ulama, dan perjuangan siap umat Islam, ditahan. bukan preman seperti Anda. Mudah-mudahan Anda yang merusak Pancasila. konflik di layar ini tidak turun sampai Anda ke sudah akar rumput bisa. karena Bapak-bapak ini ketegangan masih terjadi di akar rumput. Apakah tidak mungkin ada cara? Ini kan Bapak-bapak dua-duanya elit nih. Oh iya. Sama-sama elit ya, karena yang satu sekjen, yang satu ketua. Jadi kalau misalnya anggota melihat seperti ini ke bawah, kemungkinan konflik akan masih terus berlanjut, bukannya berakhir. Nggak akan mungkin ada cara untuk bisa mengakhiri konflik. Ya berakhir harus semuanya diproses secara hukum. Kan proses kita hukum negara sudah hukum, berjalan. ya negara Iya, hukum betul. kita serahkan Ayo, semuanya kepada ayo, proses proses hukum. hukum. Termasuk tadi kita ke Mabes Polri untuk diselesaikan masalah hukum, dan kita meminta untuk hukum ini tegakkan adil-adil. Walaupun itu menyangkut Kapolda sendiri, harus jangan tebang pilih, jangan seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini harus ditindak karena ini Kapolda provokasi. Bukan mengamankan, membuat tentram warganya, membuat kenyamanan, justru membuat hiruk pikuk, membuat resah, membuat gaduh, yang masyarakat sendiri kagak nyaman punya Kapolda seperti ini gitu. Makanya nggak ada seperti di Kapolda-Kapolda lain, justru membuat suasana yang kondusif, menjaga keamanan, bukan memakai jasa preman yang selalu memang membuat resah. Akhirnya ketularan di Kapolda ikut-ikutan resah, sebagaimana preman memang meresahkan masyarakat gitu. Baik. Apakah sudah ada komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina atau hanya Dewan Pembina, Pak Fauzan? Pak Anton Carlian itu. Halo? Saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa Dewan Pembina itu hanya sebatas membina kita agar kita beradab dan beretika. Iya, tapi Tidak maksud ada saya instruksi setelah apapun. maksud saya setelah adanya Sudah kita sampaikan, kita minta, gini Pak, kita minta, ayo kita gelar fakta yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Apa benar GMBI yang melakukan itu? Segera. Oke, kita kalau gelar menurut sama-sama dong. kalau menurut GMBI pemukulan itu dilakukan oleh siapa? Kalau misalnya bukan GMBI. Oleh LSM lain. Siapa? Oleh LSM lain. Tunjuk siapa? Silakan. Siapa? Itu tanyakan saja. Ada LSM. Anda buka dong kalau Anda. Silakan. Kalau Anda tahu jangan Anda umpetin. LSM lain. Anda berarti bekerja sama melanggar Ini hukum. etika, proses Anda hukum. bekerja sama melanggar hukum. Tidak, proses Artinya Anda hukum. dan dia sama. Sebentar, yang Anda ketahui Tidak, silakan. Silakan. ketika di Mapolda kala itu ada organisasi lain. Pak Fauzan. Betul, banyak sekali organisasinya. Sebutin satu-satu. Banyak sekali organisasi Sebutin. yang kemarin tanggal 12 Ini Januari jelas itu ini banyak. pengeroyokan. Ini nggak jelas pengeroyokan. Galan Satu Manggala digerbukin Garuda 10 Putih, ya, bawa balok satunya. semua ini. Jangkar ada, Pekat ada, Ini Anda lihat ini, anggota Anda Pekat ini. ada, Bahkan semua seragam Anda ada, ini. semua di sana. Ini seragam Anda ini. Oh silakan. Hah? Iya silakan. Mau gelar fakta apa lagi? Jadi Itu coba diketahui lihat sebagai- secara jelas. Ini orangnya Itu korban. sudah data itu sudah disampaikan ke polisi. Udah semuanya gitu. Kita kasih semua data, semuanya udah polisi. Kita kasih. Jadi Maka Anda mau gelar fakta aja. Saya udah bawa fakta. Anda mana ini faktanya? harus diganti. Siapa ormas-ormas Ayo, di gelar belakang fakta. Anda? Ayo, Hah? silakan. Preman silakan. semua. Ayo. Preman semua yang di belakang Anda. Silakan gelar fakta. Anda preman. Ayo. Merusak negara. Ayo Mau gelar apa fakta. lagi Anda? Ini lihat. Nih kerjaan preman kayak begini. Baik. Ada apa Anda silakan cinta? gelar Ada apa fakta benci aja, sama gelar ulama? fakta. Sama umat Islam, sama santri? Gelar fakta. Ada apa Anda benci? Yang jelas bahwa pasal Ideologi Anda apa? Ideologi Anda apa? Pak Hikam, Merusak Ideologinya. Pancasila Anda bineka. Ini bagian dari apa? Kalau misalnya kita lihat apakah ini bagian dari transisi demokrasi?
Iya, ini bisa juga menunjukkan bahwa transisi demokrasi menuju konsolidasi ini tidak selesai-selesai. Transisi kita kan lama banget. Ya, makanya itu. Padahal seharusnya kalau kita berbicara mengenai demokratisasi itu transisi lebih dari 5 tahun itu sudah terlalu lama. Nah, tapi transisi yang lama seperti ini malah bisa serius dampaknya karena kemudian bisa jadi malah bisa membuyarkan upaya kepada konsolidasi. Nah, oleh sebab itu memang pada akhirnya antara masyarakat sipil dengan negara ini memang harus Apa ini masalahnya ada di berkorelasi. mana? Di supremasi hukum atau di upaya penegakannya atau di Ya kalau dilihat hanya satu saja susah, Mas. Tapi saya sebagai pengamat politik ini tadi itu karena tidak jalan elektoral politik ini. Dan itulah makanya diperlukan satu perubahan sistem politik ya yang lebih akomodatif terhadap aspirasi rakyat. Yang prinsip demokrasi kan dari, oleh, dan untuk. Nah, darinya ini udah oke di Indonesia melalui pemilu macam-macam ya. Olehnya juga oke, tapi untuk rakyatnya inilah yang kemudian kita sering sekali mengalami kemacetan sehingga rakyat kemudian merasa terasing dari proses politik. Nah, ini yang kemudian masuk ke dalam masyarakat sipil yang seharusnya secara proporsional dia tidak boleh terlalu besar di dalam mempengaruhi kiprah politik ini karena masyarakat sipil ini kan pendukung utama sebetulnya, bukan pelaku. Pelakunya ada di elektoral. Nah, itu sebabnya maka sebetulnya proses transisi ini harusnya sudah tuntas dan masuk kepada konsolidasi. Sekarang Indonesia ini kalau dikatakan ya formal demokrasi, artinya demokrasi formal sudah jalan. Tapi kalau terjadi konflik-konflik seperti ini dan kalau tidak segera ada resolusi, saya khawatir bukan hanya Bandung, ini akan muncul di beberapa daerah yang merasa punya aspirasi yang seperti itu. Nah, kalau terjadi pendekatan dari kedua belah pihak tadi masih mungkin dilakukan. Tapi kalau udah ngotot, ya, nah apalagi kalau kemudian trust kepada penegak hukumnya berkurang, maka akan terjadi pelebaran masalah. Dan ini menjadi PR buat Kementerian Dalam Negeri atau kepolisian atau? Ya saya kira semua pihak ya, termasuk juga bagaimana partai politik melihat situasi seperti sekarang ini. Sebab mau tidak mau partai politik juga harus bertanggung jawab. Kenapa terjadi persoalan-persoalan di masyarakat sipil? Karena aspirasi ke partai politik dan ke parlemen macet tadi itu. Pemerintah sudah jelas ya, terutama dalam hal ini presiden dan aparatnya, kemudian juga penegak hukum. Dan termasuk anggota-anggota masyarakat sipil juga. Jangan dikira karena yang sekarang lagi punya masalah ini adalah GMBI atau FPI. Kemudian organisasi massa yang besar itu kemudian seolah-olah give up atau tidak terlibat. Enggak, mereka juga bertanggung jawab untuk membenahi persoalan-persoalan seperti ini. Makanya saya tadi ajukan bisa enggak sih partai-partai atau kelompok-kelompok organisasi yang besar ini menengahi, menjembatani sehingga konflik-konflik seperti ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena dari kita diskusi saja sudah kelihatannya susah banget itu ketemu. Tapi mungkin cara Indonesia resolusi konflik itu bisa dengan lebih baik kalau tidak formal. Ketemu bibit PKI udah harus dilarang kan, yang intinya PKI nggak boleh. Komunis nggak ada ideologinya di sini. Kita menerima dari seluruh agama. Komunis buang. Komunis itu buang. Nggak ada. Anda buktikan kalau kami ISIS jauh daripada ISIS. Anda bisa buktikan. Kalau saya udah buktikan. Mana buktikan? Mana buktikan? Ayo buktikan. Itu gaya-gaya ISIS, itu gaya-gaya ISIS. Anak-anak kecil. Nggak bisa. Itu gaya semuanya. Anda juga punya gaya. Gaya anarkis Anda itu juga ISIS. Saya tadinya berharap menemukan Bapak berdua ini untuk bisa menjadi jembatan ya, tapi ternyata saya gagal menjadi ideologi jembatan. Susah kalau ideologi sudah anti ulama itu komunis. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya dan kami Pak Fauzan terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjutkan Prime News dengan informasi lainnya. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi, kami akan kembali sesaat lagi.